Udah tah? Ya, gede no. Moderator silakan sabar ya. Mau DL. Jojo nyoba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu kelas pemasaran online B, akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen pada pembelian daring. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ulang L, kelompok 3. Oh, maaf. Oke, oke, ulang. Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dari kelas pemasaran online B, akan memaparkan materi mengenai perilaku konsumen pada pembelian daring. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Elisa Masruro, akhiran NIM 1003. Perkenalkan, saya Jovita Itzar dengan akhiran NIM 1013. Perkenalkan, saya Winona Jessica Haryanto dengan akhiran NIM 1033. Perkenalkan, saya Dia Aryandini dengan akhiran NIM 1038. Dan saya Rita Yolkavia dengan akhiran NIM 1068. Untuk materi pada pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian perilaku pembelian konsumen, yang kedua ada perilaku konsumen dalam perekonomian modern, yang ketiga perilaku bisnis dalam perekonomian modern, yang keempat proses belanja konsumen daring, yang kelima kebiasaan perilaku belanja konsumen, yang keenam jenis pembelian konsumen, ketujuh perilaku rasional dan irasional, kedelapan faktor berpengaruh terhadap perilaku konsumen, kesembilan perilaku konsumen bagi strategi penjualan, 10 pembelian oleh perusahaan, 11 peran pengambilan keputusan pembelian perusahaan, 12 penyesuaian perusahaan terhadap perubahan pasar digital, ke-13 penyesuaian oleh pemasar terhadap perubahan pasar digital, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama, pengertian perilaku pembelian konsumen akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi yang pertama tentang perilaku pembelian konsumen. Ya. Nah, apa sih itu perilaku pembelian konsumen? Nah, di sini artinya itu adalah suatu kebiasaan dari konsumen di dalam melakukan pembelian produk ya, yang dimana kebiasaan tersebut itu dalam jumlah tertentu yang akan membentuk suatu pola kebiasaan atau perilaku yang terus berulang ya. Dengan bentuk polanya kebiasaan tersebut itu bisa pemasar dapat melakukan tindakan antisipasi dan penyiapan produk yang disesuaikan dengan pola tersebut. Ya. Contohnya pada media digital konsumen mempunyai perilaku-perilaku yang beraneka ragam dan melakukan pembelian. Nah, misalnya nih, suatu kelompok masyarakat punya perilaku pembelian di media digital pada waktu malam hari atau mempunyai perilaku pembelian pada hari Sabtu dan Minggu aja. Nah, sedangkan pagi sampai siang hari atau hari Senin sampai dengan Jumat tidak melakukan pembelian. Perilaku yang lain antara lain adalah membeli dengan menggunakan kartu kredit. Juga ada sekelompok masyarakat yang lebih suka melakukan pembelian di media digital dengan menggunakan transaksi kartu kredit. Ya, juga ada yang melakukan secara transfer. Nah, bisa dilihat dari keragaman tersebut akan berbeda pada kelompok masyarakat yang lain. Nah, contohnya di luar di Amerika Serikat, masyarakatnya tuh lebih suka membayar belanja online. Mereka dengan kartu kredit. Nah, sedangkan di Indonesia, masyarakatnya lebih suka membayar dengan cara transfer ke rekening penjual, walaupun saat ini sudah mulai banyak yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit.
Nah, juga dapat kita ketahui ada sebagian masyarakat yang lebih suka menempatkan uang mereka dalam bentuk deposit money atau e-money di suatu toko tertentu. Nah, dari keragaman tersebut di atas ya, yang tadi aku bilang, perlu diketahui oleh setiap pemasar, pengetahuan tadi dapat disebut sebagai data ya, atau sebuah informasi yang penting untuk memudahkan kita pemasar dapat mencapai konsumen ya. Dengan data tersebut itu bisa dilihat pemasar dapat menyediakan cara pembayaran yang sesuai konsumen dengan mengunggah produk-produk baru pada malam hari atau pada hari Sabtu dan Minggu saja dan berbagai strategi pelayanan yang lain sesuai dengan perilaku konsumen mereka ya. Secara umum perilaku konsumen itu adalah suatu proses dan kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk ya. Proses itu berarti terjadi suatu rangkaian kegiatan dan kebiasaan itu berarti suatu kegiatan yang selalu berulang dilakukan oleh konsumen. Jadi, perilaku konsumen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu pola. Nah, oleh sebab itu perilaku konsumen dapat dipelajari karena kejadiannya berulang-ulang dan telah membentuk suatu pola. Contohnya juga kita bisa lihat kalau misalkan teman-teman berjualan di Instagram atau TikTok atau marketplace yang lain itu terdapat suatu algoritma pola yang berbeda-beda ya. Tuh, next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perilaku konsumen dalam perekonomian modern. Ya, next. Nah, ini yang kalian bisa lihat, ini adalah beberapa perilaku konsumen dalam perekonomian modern ya. Nah, tentunya di era digital ini, di era digital ini tidak banyak masyarakat yang mampu mempunyai internet ya sendiri di rumah, apalagi di daerah pelosok. Di daerah pelosok atau yang jangkauan buat mencapai internet itu susah. Ada beberapa daerah terpencil gitu. Ya, selain biaya berlangganan yang masih mahal juga, kemampuan provider internet untuk menyediakan infrastruktur internet juga masih terbatas ya di Indonesia. Nah, pada awal era digital itu ada mulai banyak tumbuh nih toko-toko internet ya dikenal sebagai nama warung internet atau warnet gitu ya di berbagai pusat-pusat keramaian seperti di mall, pasar-pasar, ruko-ruko, bahkan di rumah dalam satu komplek permukiman juga ada ya di perumahan di komplek itu. Nah, pada waktu itu tentunya konsumen harus datang ke kantor atau warung-warung internet itu atau ke warnet itu ya untuk mengakses internet ya. Dan untuk kecepatan akses internetnya sendiri tuh dan jaringannya tuh juga relatif masih sangat lambat ya karena keterbatasan bandwidth internet yang tersedia pada saat waktu itu. Nah, tentunya makin ke sini tuh ada revolusi yang namanya revolusi digital juga sama perkembangan sistem informasi yang terjadi saat ini yang memberikan dampak perubahan perilaku kehidupan masyarakat ya. Revolusi dan perkembangan sistem ini memberikan banyak kemudahan pastinya ya, lebih nyaman, lebih cepat juga bagi konsumen, apalagi buat anak kuliahan sekarang kan tentunya lebih cepat untuk mengakses tugas ya, untuk dapat mengerjakan tugasnya juga lebih cepat. Jadi nggak perlu datang lagi ke warnet atau masih ke nyari tempat. Kadang warnet yang di sini tutup, terus nyari lagi ke warnet yang lain ada apa enggak gitu kan. Eh, Juga nggak perlu membayar mahal untuk mendapatkan akses internetnya karena sudah tersedia paket internet yang dihitung harian kayak kuota harian gitu. Nah, dari semakin bertambahnya akses atau saluran internet ini dapat memperluas akses pemasaran secara digital dan menyebabkan kompleksitas perilaku pembelian konsumen yang bertambah ya. Nah, saat ini juga konsumen eh, dengan pendapatan tinggi, pembelian secara daring lebih dipilih daripada konvensional ya, karena ada banyak alasannya juga. Selain lebih mudah ya, mereka nggak perlu panas-panasan keluar nyari nggak ketemu gitu kan, sudah datang ke tempat ini nggak ketemu, nyari ini nggak ketemu, jadi akhirnya lebih berpikir lebih mudah kalau
lewat online ya. Langsung tinggal pakai jari aja. Tanpa effort harus ngeluarin motor dulu atau mobil atau gimana. Dan juga eh, konsumen lebih memilih pembelian secara daring pada vendor yang memiliki tingkat keamanan yang dianggap lebih baik ya. Itu menurut Lee tahun 2029. Berdasarkan hal itu juga, revolusi digital sudah memberikan perubahan perilaku pada konsumen secara individu dan juga berdampak pada perubahan perilaku produsen dan pelaku bisnis yang lain. Gitu. Nah, sikap dan perilaku konsumen di dalam melakukan transaksi pembelian itu juga menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi perdagangan di internet. Nah, semakin banyak internet, semakin banyak transaksi yang terjadi, bisa menunjukkan bahwa konsumen semakin percaya terhadap transaksi tersebut. Contohnya kayak testimoni gitu kan, testimoni atau enggak kalau di Shopee kan kalau di testimoni itu biasanya di Instagram ya. Kalau di Shopee misalkan kayak bintang 5 atau enggak di atas 4,8 itu kayak lebih trusted gitu kan, approved, recommended gitu. Nah, jadi semakin tinggi kepercayaan yang terjadi saat menunjukkan, jadi konsumen merasa lebih puas gitu. Nah, hal ini tuh juga sesuai dengan penelitian Siddhartha dan Susanto pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa kepuasan pelanggan saat bertransaksi berpengaruh pada kepercayaan dan hal itu dapat dinyatakan dalam sikap dan perilaku konsumen ya. Kepercayaan konsumen juga cenderung untuk menentukan keputusan akhir pembelian. Nah, kepercayaan ini bahkan lebih penting daripada dibandingkan secara konvensional ya. Kepercayaan transaksi secara daring daripada konvensionalnya karena konsumen merasa gak ada resiko nih yang lebih dalam transaksi daring akibat ketidakmampuan mereka untuk mengunjungi toko fisik yang tadi aku bilang tanpa effort gitu dan memeriksa produk secara langsung gitu. Terus juga terdapat perilaku-perilaku tersebut yang merupakan hasil dari suatu proses perubahan perilaku yang terjadi saat ini. Contoh dulu deh. Contoh dulu ya. Eh, Contohnya, konsumen dapat terkoneksi dengan individu lain, perusahaan atau toko-toko lain secara online dengan teman atau keluarga saat login ke berbagai aplikasi yang tersedia, misalnya kayak ke Facebook, gitu kan. Yang main Facebook pasti tahu juga banyak orang yang jualan di sana. Instagram, ya yang lagi hits di anak muda itu Instagram, yang bisa membagikan SG atau story orang lain secara langsung ya. Juga dapat membuat konten, misalnya mengunggah video di YouTube atau mengunggah video di TikTok juga itu biasanya pakai sekarang ini lagi hits banget. Nah, oke. Aku sekarang mau kalian bisa lihat di sini ada 7 poin ya. 7 poin ini adalah perilaku-perilaku yang merupakan hasil dari suatu proses perubahan perilaku konsumen dalam perekonomian modern ya. Yang pertama, konsumen lebih cenderung belanja lebih sering ya. Nah, kenapa gitu? Karena kemudahan konsumen hanya untuk menggerakkan mouse dan menekan klik. Kalau pakai laptop pakai mouse ya. Kalau laptop kan hanya menggunakan jari saja. Jadi nggak perlu melakukan perjalanan ke toko atau ke tempat lain buat cari tahu barang. Kadang kan kalau sudah effort nyari ke toko, kadang barangnya nggak ada. Jadi akhirnya nyari ke tempat lain gitu. Jadi hanya melakukan mem- eh, mengklik-klik di gadgetnya mereka masing-masing ya konsumen dan berkomunikasi langsung dengan penjual ya. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa website belanja yang mempunyai rating tinggi top 50 website Indonesia. Antara lain adalah Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Belanja, dan OLX, dan lain Shopee juga ya. Eh, Jika konsumen membeli di website belanja tersebut, pembeli dapat bergabung secara informal untuk mendapatkan rabat yang lebih tinggi dari penjual. Dan yang kedua, barang yang tersedia lebih beragam ya. Kalau dulu tuh di toko kan hanya terdiri kayak beberapa jenis barang aja atau supermarket yang punya koleksi barang yang cukup banyak tapi tentunya pasti kayak terbatas gitu stoknya. Namun dengan adanya internet ya keragaman koleksi barang yang ada di toko itu lebih banyak dan lebih mudah ditemukan ketika daripada dibandingkan dengan toko konvensional ya. Juga ukuran barang selain variasi barang yang beragam,
ukuran barangnya juga beragam dari yang sangat kecil sampai sangat besar. Harga barang pun juga beragam dari murah sekali sampai mahal sekali. Jumlah pembelian juga beragam dari satu unit sampai banyak unit itu ya dari keberagaman barangnya itu. eh, Contohnya pada website Tokopedia dapat ditemukan banyak banget nih kategori atau subkategori dari produk yang ditawarkan ya. Konsumen dapat mencari produk berdasarkan kategori atau produk ya berdasarkan abjad atau memasukkan nama produk di searchingnya itu lalu diklik baru muncul di situ bisa dilihat barang-barang yang mereka cari. Nah, selain itu juga lokasi barang juga menjadi bukan suatu halangan ya. Nah, jika barang yang dicari tidak ditemukan di suatu website, maka konsumen dapat menggunakan website lain untuk mendapatkan produk yang dicari tanpa harus pindah posisi ke tempat yang lain. Yang ketiga, website menyediakan banyak informasi praktis. Nah, di sini maksudnya gimana sih? Maksud yang aku tulis di sini itu informasi tentang segala hal dapat ditemukan dalam internet, baik informasi produk, kesehatan, kamus, film, laporan, dan lain-lainnya itu ada di situ. Nah, bahkan konsumen tuh gak perlu membolak-balik suatu produk untuk mencari label produk yang berisi spesifikasi produknya gitu. Kan biasanya tercantum di suatu produk itu di deskripsi produknya tuh udah jelas ya. Kalau jualan baju itu ada kayak LD, PB gitu juga kan. Di deskripsi produk penjual tuh sudah memasukkan deskripsi lengkap ya. Contohnya muat di BB berapa gitu-gitu. Ya. Terus juga menurut Wang dan Chang pada tahun 2013 ya, menambahkan bahwa informasi produk yang disediakan dalam website menjadi penting untuk meminimalkan risiko kerugian bagi calon pembeli. Ya, jadi calon pembeli itu cenderung menimbang-nimbang dan memikirkan ya informasi lebih lanjut tentang informasi yang diperolehnya eh, untuk menjamin kepercayaannya terhadap suatu produk ya. Tuh. Lanjut next, poin 4, konsumen menjadi lebih mudah berinteraksi dengan penjual. Nah, di sini pembeli itu dapat memilih memesan barang dari rumah ya tanpa perlu ke tempatnya gitu. Atau kalau yang kerja di kantor dengan melalui gadget saja atau komputer juga bisa. Juga diterima barang yang diterima juga bisa di mana aja sesuai yang mereka cantumkan lokasinya yang mereka inginkan ya. Juga melalui website itu, konsumen dapat bertanya baik melalui form tanya jawab, email, atau melakukan chatting online ya. Karena sudah tersedia chatting online di marketplace saat ini. Tentunya dengan penjual secara langsung tanpa melalui pedagang perantara. Contohnya nih, di Shopee itu kan tersedia, misalkan kalian kalau cari suatu produk, itu tersedia eh, kolom chat-chat dengan penjual, atau di penjual tuh chat dengan pembeli itu tersedia gitu biasanya. Nah, di situ kita bisa tanya produknya masih ada atau apa, ada atau enggak gitu, ada enggaknya produknya itu. Nah, di situ tuh konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual juga dengan respon penjual yang baik itu mereka biasanya konsumen membanding-bandingkan nih. Oh, ini kalau misalkan penjualnya lebih ramai itu konsumen itu nilai plus tersendiri bagi konsumen ya. Juga melalui kemudahan berpindah dari suatu website ke website lain, konsumen menjadi lebih mudah membandingkan suatu produk dengan produk lainnya. Ya, bahkan dengan harga juga. Misalkan ada juga kan orang yang jual produk yang sama tapi harganya yang berbeda. Tentunya mereka nyari yang lebih murah. Ya, kita juga sebagai konsumen kan pastinya gitu. Itu sih. Next ke poin ke 5. Eh, ya, poin kelima. Konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. Ya, itu yang tadi aku bilang, konsumennya tentunya dengan kemudahannya mereka mencari suatu produk nih. Biasanya kan di Shopee itu kan ada kan logo kameranya di atas itu mereka bisa dengan memfoto produknya itu langsung keluar kan. Nah, di situ biasanya terdapat banyak sekali produknya tapi harganya berbeda-beda. Tentunya di situ mereka nyari harga yang lebih murah. Contoh lain, misalkan di Traveloka atau di Trivago dan lain-lainnya,
Tuh kita kalau nyari tiket hotel atau tiket pesawat, kadang tuh ada tempat yang sama tapi dengan harga yang berbeda kalau di beda aplikasi gitu. Next, poin ke-6, pembeli dapat bergabung dalam suatu forum dalam internet dan berdiskusi tentang suatu barang atau jasa dengan pembeli lainnya secara mudah dan cepat ya. Menurut si DKK pada tahun 2013 mengatakan bahwa perilaku efektif lebih berperan dalam menentukan keputusan pembelian pada forum BOM dan pada perilaku kognitif ya. Contohnya nih, kaskus.com.id adalah salah satu contoh forumnya. Pada website itu, konsumen dapat bergabung dengan suatu komunitas dalam suatu topik tertentu, misalnya kesehatan, pemasaran, elektronik, fashion, berita, buku, game, dan yang lain-lainnya. Nah, di situ konsumen tuh bisa bertanya maupun memberikan pendapat mereka terhadap suatu produk di forumnya itu. Dan ranking website ini cukup tinggi di Indonesia. Pada September 2017, ranking website ini mencapai ranking ke-13 top Indonesia dan di dunia berada pada ranking 235 top ya. Menurut alexa.com. Next, poin ke-7, konsumen lebih sering melakukan penelitian sendiri terhadap produk yang akan dibeli. Ya, menurut Arya Dinata pada tahun 2015 mengatakan bahwa dulu promosi sebuah produk itu dapat dikatakan sederhana ya, karena tahapan seseorang terkena sesuatu stimulus sampai tertarik untuk membeli suatu produk hanya 3 tahap. Tahap pertama mereka melihat referensi atau iklan dari TV, billboard, radio, atau koran. Setelah mereka mengetahui itu mereka langsung datang ke tokonya buat coba produk untuk membelinya gitu kan ya. Setelah membeli mereka pulang nih, terus dicoba produknya, terus kembali lagi. Nah, ini tuh bisa disebut second moment of truth. Jika mereka menyukai produknya tersebut tuh baru mereka melakukan word of mouth ya. Pada era digital sekarang ini promosi sebuah produk tuh telah berubah ya, sangat berubah kalau menurut aku. Juga terdapat suatu tahap baru yaitu tahapan antara stimulus pertama dengan tahapan first moment of truth ya. Tahapan itu tuh disebut sebagai zero moment of truth. Zero moment of truth ya. Yang dimana tahapan ini tuh menunjukkan bahwa ketika akan membeli produk ya, setiap orang tidak lagi hanya mengandalkan iklan. Kayak cuma lihat iklan terus kayak langsung tertarik gitu. Namun mereka terlebih dahulu melakukan survei atau penelitian terkait produk yang mereka inginkan ya. Biasanya mereka melakukan penelitian melalui search engine beberapa jam sebelum melakukan pembelian. Misalkan kita cewek-cewek nih beli skincare kan ya. Sekarang yang iklan-iklan skincare kan tentunya menarik banget perhatiannya. Tapi semenarik iklan itu kita tentunya masih mencari dulu nih skincare-nya itu cocok gak ke kulit kita atau skincare-nya itu gak ada kandungan yang pas gak buat kulit kita atau ada beberapa kandungan yang nggak boleh ini pasti kita cari ini skincare-nya aman gak ya mengandung merkuri apa enggak ya kayak gitu guys. Eh dari aku ini saja cukup. Mungkin bisa dilanjut dengan partner saya. Terima kasih. Berhenti dulu aja, habis waktunya. 8 menit lagi. Sorry ya, kepanjangan gak sih? Di sini login lagi, Yore. Oke.